Oke, next teman-teman, buat yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Yohanes, saya tinggal di Gading Serpong. Jadi saya akan sharing sesuatu yang, mungkin akan berbeda dengan yang Pak Niko jelasin udah jelas, karena yang tadi segmennya beda, ini high class punya. Jadi kalau Anda yang hadir malam ini, Anda yang meluangkan waktu malam ini spesial banget. Jadi Anda, saya pastikan tidak akan rugi pulang, keluar dari Zoom ini hanya untuk dengerin yang itu-itu aja, tetapi selalu ada sesuatu yang baru setiap kali, ada presenter yang membicarakan tentang, EFC ini, ya. Jadi buat teman-teman yang baru join di Zoom ini, saya mau sharing satu company raksasa, giant company, karena saya juga baru pulang dari company ini, dari pabrik ini, berapa hari yang lalu, tanggal 25. Jadi saya membuktikan sendiri seberapa raksasanya bisnis IFC ini ya. IFC itu singkatan dari nama perusahaan, ya kepanjangannya Asayama Family Club. Jadi disingkatnya EFC, logonya aja hati, family. Jadi kalau hati itu selalu cinta. Jadi kalau Anda yang ngaku-ngaku cinta keluarga, Anda belum memiliki EFC, maka buat saya sih bullshit ya. Karena kalau Anda sayang keluarga, maka Anda harus sayang dengan kesehatan Anda sendiri karena EFC ini bergelut di bidang healthy ya, kesehatan. Asli brand Jepang, jadi kita punya company sudah listing. Listing itu artinya terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi ini satu perusahaan raksasa ya, pabrik skalanya. Nah, ini sesuatu yang baru yang saya bilang. Saya nggak tahu apakah Anda butuh atau tidak, tapi saya berani jamin penjelasan ini pasti Anda butuhkan. Entah itu Anda dari kalangan level yang paling bawah, mohon maaf sebutannya mungkin kelas gembel sampai kelas konglomerat, ini Anda butuh. Saya jamin ya. Terapi stem cell. Apa itu terapi stem cell? Terapi stem cell dulu kita kupas. Stem cell itu kita sebut pabrik sel atau mama sel di dalam tubuh kita. Kalau bahasa awam medis kita sebutnya sel punca yang memproduksi berbagai macam sel dan membentuk organ-organ di dalam tubuh kita, terutama pada saat kita nanti pada saat kita ada di kandungan ibu kita, ya. Nah, itu stem cell. Stem cell ini perlu diterapi selama kita hidup. Supaya apa? Supaya kita panjang umur, supaya kita sehat di usia lanjut, kemudian organ kita produktif. Itu harus diterapi. Ya, mau tidak mau harus diterapi dan dikasih makan. Kenapa stem cell itu begitu booming, begitu gaungnya begitu kuat? Karena dunia medis itu tidak mengembangkan sesuatu yang boleh dibilang terlalu apa ya, terlalu heboh untuk bisa membantu mengatasi berbagai macam keluhan. Karena dunia medis yang sekarang ini fokusnya adalah menggunakan kimia, sehingga kimia itu akan memiliki dampak samping, merusak yang lain jika kimia itu terus-menerus diasup ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang menariknya, stem cell itu udah Tuhan kasih di dalam tubuh kita. Semuanya itu bisa bekerja otomatis menggantikan kerusakan-kerusakan sel yang ada. Oleh sebab itu, saintifik di dunia luar sana sangat kuat sekali mengadop yang namanya terapi stem cell ini. Jadi stem cell-nya distimulasi istilahnya. Supaya yang Tuhan kasih ini tidak kita sia-siakan, bahkan bisa memperpanjang umur kita. Bukan berarti dengan adanya stem cell terapi kita melawan Tuhan, tidak. Kita hanya membuat satu tingkat kenyamanan yang lebih tinggi di sini, ya. Nah, ini yang saya bilang, kita kelas gembel ataupun kelas konglomerat pasti butuh ini. Kenapa? Karena setiap hari ada sel yang mati di tubuh kita. Dari berbagai macam organ di tubuh kita pasti mati. Even itu kulit, walaupun kematian selnya tidak serentak semuanya berbarengan, ada waktu-waktunya. Nah, setiap hari yang mati itu adalah yang lahir duluan, kayak kulit misalnya 28 hari.
sel yang keluar hari ini itu akan mati 28 hari kemudian, yang lahirnya besok matinya hari ke-29 dan seterusnya begitu. Ya, jadi semua akan mati sel kita pelan-pelan. Nah, ini kalau nggak kalau akumulasi ini terjadi terus-menerus dan tidak digantikan, maka yang ada tubuh kita akan lemah semuanya. Jadi kita mau kaya mau miskin pasti akan timbul penyakit ya. Kalau akumulasi sel matinya terlalu banyak. Nah, dengan adanya terapi stem cell ini maka akan sangat membantu ketika seseorang mengalami satu masalah, komplain bahwa, "Oh, tubuh saya sekarang sudah nggak nyaman nih, ada hipertensi lah, terjadi stroke lah, terjadi trauma, di mana karena mungkin benturan dan lain-lain, kecelakaan," ya kan. Nah, itu terjadinya itu semua karena adanya kerusakan sel. Nah, apabila stem cell, pabrik sel kita diterapi, maka otomatis kerusakan itu cepat-cepat digantikan sehingga kita bisa bertahan hidup lebih lama lagi dan lebih nyaman tubuh kita. Ya, jadi istilahnya keluhan-keluhan sakit itu akan berkurang dengan sendirinya, ya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi manfaat stem cell terapi itu sangat-sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Nggak peduli Anda itu anak-anak, nggak peduli Anda dewasa, orang tua, pria, wanita, nggak sakit, ya, ataupun yang sudah sekarat, sakit bahkan sudah sekarat. Ini sangat penting di terapi, supaya apa? Sel yang rusak digantikan sehingga tubuh kita memiliki kemampuan untuk metabolismenya menjadi bagus lagi karena organ-organnya bekerja kembali, ya. Jadi contoh, sel pankreas rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin, maka ketika diregenerasi, digantikan oleh stem cell ini, maka pankreas kita bisa kerja lagi, bisa produksi insulin lagi, sehingga insulin yang buatan manusia berupa kimia tadi tidak lagi diperlukan. Karena organ kita bisa kembali bekerja lagi. Ujung-ujungnya apa? Awet muda. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa dipungkiri. Mau miskin, mau kaya, nggak ada yang nggak mau awet muda. Ya kan? Pasti semuanya mau awet muda. Nah, kalau mau jujur, coba ngomong, ada nggak yang mau mati buru-buru? Biasanya sih yang mau mati buru-buru tuh yang utangnya banyak banget tuh. Ya, maunya cepet-cepet mati aja, stres gitu loh. Tapi kalau dia nggak punya keluhan seperti tadi, nah berarti otomatis pengennya hidup lebih lama, pengen nikmatin jalan-jalan dulu, pengen punya mungkin yang udah keluarga, pengen punya anak nanti dibesarkan cita-citanya mau sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini ujung-ujungnya adalah kita pengen awet muda, ya. Oke. Nah, stem cell terapi itu harus dilakukan. Pabrik sel kita dilakukan terapinya, dikasih makan. Karena kalau kita tidak memberi makan, maka stem cell itu akan tidur. Nah, waktu kita balita, kematian sel kita sedikit karena stem cell kita pabriknya masih grass. Jadi tiap hari dengan makanan yang bernutrisi tinggi sejak kita balita ini, maka asupan nutrisi tadi dipakai oleh stem cell ini bekerja, ya. Jadi bahan bakarnya si pabrik sel kita untuk memproduksi sel baru sehingga terjadi pertumbuhan lebih banyak daripada kerusakan sel. Begitu remaja, yang terjadi apa? Kerusakan sel kita makin banyak, tetapi pergantian selnya makin sedikit. Kenapa? Karena bahan bakar yang kita gunakan atau asupan makanan kita sehari-hari tidak lagi mengandung nutrisi tinggi. Jadi mulai remaja nih udah mulai makannya aneh-aneh, demennya Indomie, ya, mohon maaf ya, mie instan, demennya makan gorengan di pinggir jalan yang minyak-minyak dan lain sebagainya. Makin dewasa, oh demennya steak lah, apa segala macam. Jadi nutrisi-nutrisinya nggak lengkap lagi. Bahkan ketika kita lansia, makin gila kematian selnya. Tapi yang digantikan makin sedikit. Makanya perbandingannya jauh, bumi dan langit. Pergantiannya satu sel baru, kematiannya untuk 2 juta sel yang mati setiap hari. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ketika kita mengalami satu titik usia 40 ke atas, makin lama kita bukannya makin powerful kesehatan kita, tapi mulai menurun kesehatannya. Bahkan
tidak terjadi pertumbuhan sama sekali, yang ada penurunan. Tulang aja bisa bengkok, lama-lama bisa lebih rendah. Nggak kedengeran suaranya. Coba tes 1, 2, 3, yang lain gimana? Kedengeran nggak? Tes 1, 2, 3, aman. Nah, berarti yang nggak kedengeran silahkan perbesar aja, atau cari tempat-tempat spot yang lebih sepi, atau pakai headset ya. Sorry, karena yang lain semua aman. Oke, jadi yang terjadi adalah makin tua, kita selnya makin cepat mati di sini, ya. Makin banyak dan kita bisa susut, bahkan keropos tulang itu bisa menyebabkan kita menjadi lebih pendek, padahal dulu tinggi kok sekarang jadi pendek. Nah, itu karena proses penuaan yang terjadi, ya. Nah, dengan stem cell terapi ini kita berharap bahwa scientific ini akan mulai lagi membuat kita usia lanjut, tetapi kita seperti anak muda, ya. Usia biologis organ kita kembali muda. Nah, ini yang disebut namanya anti-aging. Oke. Nah, ini salah satu proses terapi stem cell, mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, ini yang Hi, my name's realita Ross yang Hauser. terjadi. I'm the medical director at Nah, Caring ini Medical. caranya dengan cara The dibius dulu. procedure you're Ini about to yang sakit view dengkulnya nih. is one of them that's done Ya, a patient dibius. who Nah, was bisa involved diambil in a di pretty dengkul nanti, severe atau di car pantat, di accident and saw tulang belakang thoroughcane ya. here and just Biasa untuk anesthetizing the pengambilan stem cell skin karena by sakit the, harus dibius and you'll dulu. see that the whole process just takes Prosesnya a stem moment. cell Watch itu this. ada di tulang, There makanya it's, harus you know, dibor. here's the Nah, ini pakai periosteum mesin bor. amount of Menyakitkan bone sekali, teman-teman. Sangat menyakitkan. patient. Setelah We're getting the tembus bone marrow from the tulangnya, iliac baru crust. diambil. Patient will just Nah, have a nanti little bit of dipisah. soreness where the bone marrow was Dimasukin ke taken out. mesin, bone marrow ini antara Client who lives sumsum, around Oak Park, tulang, Illinois, darah around merah, Chicago darah can putih, semua actually then dipisahkan go to melalui work. mesin. You'll have over Ketika 60 terdapat million sel yang stem hidup, cells in that yang joint in bagus, 6 yang disebut months. stem cell, sel induknya, nah itu Non-healing diisi tissue lagi ke injury that dalam would use normal prolotherapy posisi yang for. bermasalah. Dalam hal ini contohnya case-nya adalah yang sakit-sakit sendi, tulang, dan lain sebagainya. Jadi betapa teman-teman lihat, itu betapa ya mengerikan juga ya. Jadi pengambilan stem cell itu dunia medis sudah, dunia saintifik sudah membuat satu penelitian bahwa stem cell itu bisa diambil keluar. Tapi nggak boleh lama-lama, ya. Harus penanganan khusus dilakukan oleh profesional-profesional, dan sakitnya ampun-ampun. Nah, itu Pak Niko yang tadi cerita tentang Emerald, GM-nya kita di AFC yang paling smart ini, itu udah ngerasain yang namanya stem cell terapi ya. Itu kalau yang ini kan ngambilnya dari tulang. Tapi ada juga stem cell terapi yang selnya bukan dari diri dia sendiri, bukan dari manusia. Bisa jadi dengan sel domba, sel rusa, sel babi, sel kuda, pokoknya mamalia yang DNA code-nya bisa dimiripkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk bisa merangsang bekerja kembali sel induknya. Tapi tentunya tidak bisa optimal dan belum tentu cocok untuk semua orang. Makanya prosesnya itu lama sekali dan yang pasti biayanya mahal banget. Nah, Pak Niko udah pernah cobain, udah pernah buktiin untuk stem cell terapi livernya yang bermasalah, selnya banyak mati bertubi-tubi, akumulasi kematiannya ekstrim, tapi mau dikembalikan organ liver itu supaya bisa berkembang selnya dan membentuk organ yang sempurna lagi, mendekati sempurna sih ya. Nah, itu diisi dengan sel, ya. Sel itu diisi dan biayanya 600 juta. Dan ini nggak selesai sampai di sini. Balik lagi, Anda sudah keluar uang banyak, 600 juta untuk stem cell terapi ini, kemudian bisa organnya bekerja, berfungsi, tapi ingat, setiap hari sel mati. Jadi kalau bahan bakar itu tidak kita asup terus untuk pabrik sel kita, maka kematian akumulasi sel akan banyak terus-menerus dan kembali lagi akan bermasalah. Keluhan-keluhan sakitnya akan muncul lagi, atau mungkin karena seiring bertambahnya usia bahkan lebih ekstrim kematian selnya. Karena kan usia nggak bisa di-stop, itu udah kodratnya dari Tuhan. Tapi kalau kita bisa redam kematian selnya dengan asup bahan bakarnya, otomatis tubuh kita akan terus beroperasi, bekerja selayaknya waktu kita masih muda.
Nah, lalu apa peranan EFC di sini? Peranan EFC adalah mempelajari scientific yang ada di pabrik ini, mencari alternatifnya, ya. Nah, alternatif ini tidak menggunakan sel hidup karena biayanya terlalu mahal. Kalau sel hidup dibawa-bawa ke Indonesia, tentunya mahal sekali karena penanganannya harus dengan penanganan yang tingkat tinggi, minus berapa derajat dan lain sebagainya. Tapi kalau alternatifnya ketemu, maka itu akan sangat bermanfaat buat kita, terutama nih orang Indonesia yang pendapatan per kapitanya rendah, kemampuan untuk keluar 600 jutanya hampir nggak semua orang bisa, apalagi nahan sakitnya, nyeri-nyerinya itu nggak ampun-ampun deh buat saya sih ya. Nah itu berarti kan nggak bisa. Nah dengan ada alternatif berarti kita punya harapan teman-teman. Ini kabar baiknya buat Anda yang hadir di Zoom hari ini. Kabar baiknya adalah penelitian yang dibangun oleh saintifik dari pabrik farmasi AFC di Jepang ini menemukan satu kandungan, yaitu SOP, Salmon Ovary Peptide. Nanti saya jelaskan apa itu Salmon Ovary Peptide. Itu kandungan asam aminonya itu lebih tinggi dan lebih banyak dari plasenta, ya, sel hidup yang ada di manusia. Nah, dengan demikian tabel ini itu sudah validate dan sudah hasil dari penelitian laboratorium yang membandingkan antara alternatif untuk terapi stem cell yang kita punya ini mampu untuk menjadi bahan bakar utama stem cell di dalam tubuh kita. Karena asupan nutrisi yang terdapat di plasenta manusia ini tidak sebanyak salmon ovary peptide. Makanya teman-teman medis, dokter, profesor, apoteker itu kalau dikasih tahu bahwa kita punya solusi, ini loh kita punya kandungan nutrisi sebagai alternatif untuk membangkitkan pabrik sel kita menjadi bahan bakar untuk sel kita, ini segini hebatnya. Nah, mereka nggak akan pernah bisa berdebat lagi karena ini tabel ini mereka akan tercengang semua, ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman kita nggak usah khawatir lagi, ya. Nah ini aslinya, ya, cikal bakal atau historinya kenapa kok kita bawa plasenta. Karena zaman dulu plasenta itu dipakai penemuan ini oleh orang-orang dulu untuk membuat tubuh menjadi awet muda. Organ kita kembali selalu bagus. Tapi nggak mungkin juga ada orang mau makan plasenta, apalagi plasenta manusia. Itu dikira nanti salah paham, katanya ngepet lah, apalah, dan lain sebagainya. Kerasukan setan lah, nggak ada yang mau makan plasenta manusia hidup-hidup sekarang ya. Makanya dianggap barbar, terutama di negara kita karena majority adalah Muslim, aturan agamanya bahwa nggak boleh tuh makan yang hidup-hidup, ya. Nah itu kalau diambil nanti janinnya mati. Nah ini nggak boleh. Tapi dengan adanya ilmuwan-ilmuwan yang di pabrik kita ini hebat-hebat dari Jepang, maka kita bawa satu alternatif tadi menjadi produk yang mudah untuk didapatkan oleh kita, bahkan dikonsumsinya mudah banget karena bentuknya ini saset seperti ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat bentuknya saset. Nah, saset ini dalamnya powder bubuk, ya. Jadi saset ini bisa dikantongin, kalian bisa bawa pergi kemana saja, nggak perlu wadah khusus, nggak perlu penanganan khusus, sehingga ini yang membuat alternatif ini menjadi murah bagi kita yang pengen awet muda, ya. Nah, bahan dasarnya apa nih? Sebelah kiri itu ada telur ikan. Tapi bukan sekedar telur ikan, ini satu gelondongan telur ikan yang di dalamnya ada telur-telur kecil-kecil itu ya. Satu gelondongan ini ikan kalau bertelur itu dibelek, nah dikeluarin gelondongannya pelan-pelan, masih ada selaput beningnya. Selaput beningnya inilah yang dikategorikan marine placenta. Jadi seolah-olah mirip seperti plasenta mamalia karena ikan bukan mamalia, jadi nggak bisa disebut plasenta biasa. Ya, jadi kita sebutnya marine placenta. Nah ini temuan ilmiah dari selaput tadi terdapat kandungan di tabel tadi, asam aminonya tinggi banget. Kemudian ada yang namanya peptida dari
ikan sarden, kemudian ada penemuan dari ilmuwan Inggris lendirnya tomat. Nah, ini digabungkan penemuan-penemuan ini menjadi satu ingredient yang powerful untuk produk kita. Ketika kita temukan produk ini di market, maka teman-teman nggak usah repot-repot lagi makan tomat segerobak. Ya, ini udah ekstraknya, udah canggih banget. Jadi satu saset ini kadarnya itu sudah bisa men-trigger, memberikan bahan bakar buat pabrik kita. Seberapa banyak kita harus kasih pabrik sel kita itu bahan bakar sehari-hari, tergantung kemampuan dari kantong teman-teman. Ya, tidak ada batasannya karena ini semuanya 100% organik, natural. Nah, jadi bebas Anda mau konsumsi karena sifatnya adalah bahan bakar, makanan, bukan obat-obatan untuk ngobatin sakit tertentu. Hanya bahan bakar ngasih makan pabrik sel kita. Nah, ketika pabrik sel dapat makanan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terdapat efek regenerasi sel. Karena Tuhan sudah kasih tubuh kita dengan stem cell atau pabrik sel, sel induk yang tugasnya cuma satu, menggantikan sel yang mati. Supaya kita bisa bertahan hidup sesuai dengan usia yang Tuhan perkenankan untuk kita. Ya, terdapat regenerasi sel. Buktinya dari mana, Pak? Kita nggak usah bertanya bukti karena sudah ada paten fungsi. Kode JP sekian-sekian-sekian itu adalah hasil penelitian setelah diteliti 7-10 tahun oleh ilmuwan-ilmuwan kita sama pemerintah Jepang, Korea, dan Cina, bahwa efek regenerasi sel bagi responden yang menerima asupan bahan bakar ini terus-menerus setiap hari, maka terjadi regenerasi sel tadi. Oleh sebab itu, tidak bisa disanggah lagi. Ini sifatnya mutlak, terjadi regenerasi sel. Makin banyak dikasih bahan bakar, makin cepat terjadi regenerasi selnya. Ya, jadi kalau kalian mau reaksinya itu cepat, ya kasih makan yang banyak. Jangan pelit-pelit, ya. Uang bisa dicari, tapi kalau organ Anda tidak berfungsi dengan maksimal, maka kita tidak produktif. Oleh sebab itu lebih baik kita bisa organnya bikin produktif, sehingga kita bisa cari uang lebih simple, lebih efektif, bahkan kita berpikir lebih efisien. Ya, nah bagi teman-teman yang memiliki kendala organ-organ yang rusak menyebabkan berbagai macam penyakit, nah itu disebabkan karena sumbatan pembuluh darah yang terjadi, baik itu faktor makanan dan lain sebagainya, pola hidup atau gaya hidup. Oleh sebab itu dengan adanya gabungan 3 ingredient utama tadi, itu memberikan dampak lain juga, yaitu perbaikan pembuluh darah. Nah ini penting banget. Ini yang membuat tubuh saya yang tadinya memiliki sumbatan ke jantung, andai kata dulu saya nggak action untuk memberi bahan bakar ke pabrik sel saya dengan cepat-cepat, mungkin kalau dokter temukan saya bolak-balik ngeluh balik ke dokter, dokter pasti bilang Anda harus pasang ring jantung. Nah itu kan mahal banget teman-teman, belum lagi sakitnya, belum lagi secara psikologis, gila gue umur segini, saya usia 46 udah pasang ring jantung. Saya udah 4 tahun di AFC, tidak minum obat-obatan lagi karena tidak terjadi keluhan. Organ-organ saya kembali berfungsi lagi, bekerja lagi, pembuluh darah saya kembali normal lagi, sehingga saya bisa makan daging, saya bisa makan goreng-gorengan. Kalau dulu saya ngerem-ngerem karena apa? Terjadi sumbatan. Seringkali teman-teman pasti tahu deh yang merasa sumbatan ke jantung. Waduh, itu sakit banget. Itu senut di sini nih. Nah, itu dikit-dikit saya dikerokin, ya kan? Dikit-dikit saya harus minum obat, pereda nyeri dan lain sebagainya. Nah, waktu saya tidak mengenal ini, itu kebiasaan saya sakit kerokan. Nah, sekarang saya udah nggak pernah kerokan. Nah, ini kan sesuatu yang membuat saya bisa lebih nyaman. Gila loh teman-teman, kalau misalnya kita ada duit nih, terus pergi sama teman-teman kita makan daging, makan ini, makan itu, kita cuma liatin, aduh gue mesti makan rebus-rebus nih, gue mesti makannya singkong rebus doang lah, apalah, pokoknya nggak boleh makan yang bening-bening lah. Kayaknya
buat apa kita kerja dari dulu mati-matian banting tulang kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Bukannya nggak boleh banyak, berlebihan, benar. Tetapi kalau kita nggak bisa nikmatin yang Tuhan sudah sediakan buat kita, kenapa kita yang kita harus melakukan hal seperti itu? Menurut saya tidak bijaksana ya. Jadi ini membantu banget ya. Jadi kalau teman-teman merasa, oh saya belum butuh, saya belum sakit, no. Sumbatan pembuluh darah itu munculnya nanti 15 tahun kemudian. Efeknya akan fatal terjadi. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba bisa blek begitu. Kalau langsung mampet sumbat di yang saluran utama ke jantung, enak. Kita nggak ngerasain sakit. Lagi nonton TV, habis makan nasi, habis makan es, habis beli minum vitamin beli di Guardian atau Century, bisa aja kita lewat. Karena tiba-tiba nyumbat, jebret. Jadi nggak bisa itu dijadikan faktor, wah ini yang menyebabkan saya mati. Enggak. Karena memang sumbatan itu sudah parah. Kapanpun bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kita bisa pertahankan sumbatan ini menjadi lancar lagi, otomatis kita bisa memperpanjang. Karena apa? Jalur masuk nutrisi kita yang kadang-kadang kita suka sok pinter beli vitamin yang begitu banyak ingredientnya sampai wah itu berapa banyak miligram tapi tanpa kita ketahui itu kimia apa enggak, itu kan juga menyebabkan kerja ginjal kita makin berat. Nah itu nanti masuk lewat pembuluh darah sampai ke organ-organ kita. Kalau itu nyampe, kalau sumbat ya sama aja bohong, percuma kita beli vitamin mahal-mahal, suplemen mahal-mahal kalau sumbatannya terjadi banyak. Nah ini nggak pernah kita sadarin. Kita selalu punya satu pemikiran, oh gue udah minum vitamin ini, udah minum suplemen ini, itu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa sumbatan di pembuluh darah itu sumbat apa enggak. Tapi dengan asupan bahan bakar dari nutrisi kita ini, sifatnya paten, terjadi perbaikan pembuluh darah. Begitu juga orang yang hipertensi. Antihipertensif agent yang bisa ngontrol. Kalau tensi tinggi, dia turunin. Kalau tensi rendah, agentnya tidur. Nah ini, itu berfungsi kembali. Begitu juga gumpalan-gumpalan pembuluh darah. Ini penting, trombosit itu terjadi. Contohnya kita luka, sayatan. Kalau trombosit itu tidak mau gumpal, maka kita kehabisan darah, mati. Tapi berbahayanya kalau menggumpal itu, berkumpul trombosit itu di dalam tubuh kita, mati juga kita. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Tapi kalau bisa dicegah, maka kita akan hidup lebih panjang. Tujuannya untuk apa? Supaya tuanya kita tidak nyusahin keluarga besar kita. Karena kerepot, ya uang boleh banyak, tapi nggak bisa nikmatin hidup. Harus butuh bantuan orang rumah dan lain sebagainya untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah itu kan nggak nyaman. Otomatis akan membuat psikologis keluarga kita juga menjadi stres dan lain sebagainya, terjadi perpecahan, emosi dan lain sebagainya. Ya, nah ini menyebabkan banyak hal. Ini manfaat yang bisa didapat dari yang warna biru, si biru ya, Subsubarasi. Eropa pun sudah klaim bahwa ingredient ini dipakai oleh mereka untuk menggantikan pengencer darah kimia, ya, karena memang sifatnya akan ngencerin darah. Ya. Nah ini produk kita di Eropa dihargain, bahkan dapat award segala macam. Buktinya ada nggak Pak? Udah banyak, karena kita udah jalan hampir 5 tahun. Orang diabetes udah istilahnya nih bahasa Betawinya nih groak nih ya, itu tulangnya udah sampai kelihatan lukanya. Tapi ketika terjadi regenerasi sel, maka sel pankreas bekerja, pembuluh darah menjadi lancar, kemudian liver menjadi bagus, jantung bagus, semuanya menjadi bagus, maka terjadilah pembakaran. Tidak ada kadar gula yang berlebihan di dalam darah dan lain sebagainya, sehingga luka jadi lebih cepat kering, pertumbuhan daging lagi dan lain sebagainya. Efeknya banyak banget ya. Jadi ini contoh ya, sebagai contoh orang yang diabetes aja. Oke. Nah, begitu juga orang-orang yang autoimun dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh yang ekstrim-ekstrim mengerikan yang kata dokter itu udah hopeless. Nah, jadi kalau teman-teman yang
ada keluarganya atau temennya sakit parah, udah hopeless, ke dokter sana sini nggak ada harapan lagi, udah capek, habis duit banyak. Nah, teman-teman tinggal cari ya, ini SOP Subarasi, si biru. Ya, ini Anda bisa dapatkan di mana saja, googling di mana saja pasti mudah sekali ketemu karena kita udah hampir 5 tahun. Oke. Tapi ada tapinya. Kalau Anda menghubungi orang yang mengundang Anda hari ini, Anda akan banyak lagi dapat benefit terselubung, nanti akan saya jelasin.